Beliau dua orang ini selalu eksistensi melakukan kegiatan di wilayah RW 07, yaitu yang pertama kami sebutkan Mr. Chandro. Baik, yang kedua kami juga akan menyampaikan yang memang sudah tidak asing lagi, kedua para mural ini berkolaborasi, yaitu Mr. Liam. Hadirin, itulah yang kami sampaikan di awal pembukaan kita pada malam hari ini. Mudah-mudahan hadirin yang hadir di sini bisa mendengar atau memperhatikan apa-apa yang nanti beliau sampaikan kepada kita. Baik, selamat malam Bapak RW Sanusi. Selamat malam Om Edo selaku moderator yang luar biasa pada malam hari ini bisa mengundang kami duduk bareng dalam acara ngobrol santai, dan alhamdulillah saya bisa berkumpul khususnya dengan para tokoh mural yang ada di Kota Depok, salah satunya rekan saya Om Condro dan juga Om Dio. Mudah-mudahan terus kita bisa bersinergi, berkolaborasi untuk menjadikan Ratu Jaya Cipayung Kota Depok menjadi salah satu wilayah memberikan dampak positif, salah satunya edukasi untuk generasi-generasi kita yang akan datang. Terima kasih. Baik, begini Bapak RW, landasan apa yang membuat Bapak untuk bisa membangun di wilayah, khususnya wilayah RW 07 yang terdiri dari RT 1 sampai dengan RT 6 yang sudah melakukan proses-proses ataupun upaya-upaya perbaikan-perbaikan, mengemas, mengonsep sebegitu bagus untuk bisa masyarakat melihat dan memberikan satu kenyamanan atau yang boleh dibilang dari proses edukasi yang membuat landasan Bapak RW bisa tercipta lingkungan ini yang diberi nama Kampung Proklaim. Ya, terima kasih Pak Edo. Sedikit saya membuka histori daripada terjadinya perubahan, khususnya aksi nyata yang dilakukan oleh masyarakat khususnya di RW 07. Awal mula kami melihat kondisi lingkungan di wilayah kami ini cukup memprihatinkan. Salah satunya di lingkungan kami yang memang notabene itu lingkungan kawasan padat penduduk Condro, beliau yang sehingganya kami terketuk daripada rekan-rekan RT dan juga kita disupport oleh pemerintah terkait khususnya Kelurahan Ratu Jaya, yang sehingganya tahap demi tahap kami berupaya sebisa mungkin dengan melakukan menciptakan daripada lingkungan yang mungkin awal mulanya kurang memberikan dampak kenyamanan khususnya untuk anak-anak, yang sehingganya kami tergerak dengan rekan-rekan yang namanya tim Cocan melakukan upaya-upaya bebenah lingkungan, yang sehingganya terjadi kita sepakat memberikan nama wilayah kita dengan julukan Kampung Setaman. Kampung Setaman sendiri yaitu misi dan visinya bagaimana bisa menjadikan halaman-halaman ruang kita walaupun tidak sesuai dengan harapan, tetapi kita memanfaatkan lahan-lahan sempit untuk menjadi salah satu daya tarik tersendiri, memberikan kenyamanan yang sehingganya kita terus bersinergi dengan tokoh-tokoh mural kita membantu
agar bisa memberikan edukasi dan bisa memberikan dampak kenyamanan, salah satunya menjadikan rumah-rumah, halaman rumah kita menjadi tempat yang memberikan kenyamanan untuk anak-anak dan juga khususnya untuk masyarakat kami di wilayah RW 07. Begitu Pak Edo. Baik Pak RW, kalau saya boleh tanya, di dalam lingkup wilayah yang begitu besar yang terdiri dari RT 1 sampai dengan RT 6, Bapak selaku pengurus daripada wilayah yaitu RW 07, tentunya nilai-nilai yang bisa dilihat oleh masyarakat, kemungkinan masyarakat juga selalu bertanya-tanya. Dari Bapak RW melakukan edukasi program, mungkin program jangka pendek dan program jangka panjang, tentunya ini yang ingin saya tanyakan, bagaimana Bapak bisa menciptakan lingkungan yang sedemikian bagus dan baik terkait mengenai masalah sumber dana yang Bapak dapat? Ya, alhamdulillah, terima kasih Om Edo. Perlu kami sampaikan bahwasanya sebelum berangkatnya kami melakukan upaya penataan pembenahan di lingkungan, salah satunya kita berkoordinasi dengan warga, dengan bapak-bapak ketua RT, yang sehingganya kita menyampaikan bahwa kegiatan kita ini, program kita ini salah satu membangun kesadaran masyarakat yang sehingganya merubah sedikit demi sedikit untuk melakukan pembenahan di wilayah RW 07 khususnya dari 1 sampai dengan 6. Terkait masalah pendanaan, mungkin perlu saya ceritakan awal mulanya memang kita banyak kendala, banyak yang tidak dipahami oleh warga apa sih maksud dan tujuan kita bebenah lingkungan. Perlu saya jelaskan bahwasanya ketika kita mau bergerak, kita menyampaikan sosialisasi terlebih dahulu khususnya kepada warga masyarakat agar kegiatan yang kita laksanakan mendapat motivasi, mendapat dorongan khususnya bapak-bapak ketua RT, yang sehingganya sumber dana yang kita himpun sampai dengan saat ini hampir kurang lebih sekitar 90% itu secara swadaya, Pak Edo. Oke, baik Pak RW, ada hal yang perlu saya tanyakan lagi terkait proses pembangunan yang memang tadi kita sudah sama-sama ketahui dan kita dengar bersama, yaitu proses edukasi pembuatan pembangunan di wilayah RW 07 menggunakan dana swadaya daripada masyarakat. Yang perlu saya tanyakan kembali Pak RW, apakah ada tidak bantuan-bantuan dana yang memang dikucurkan dari pemerintahan, baik secara instansi pemerintah ataupun instansi swasta, yang mungkin selama ini bisa mendukung, membantu proses program perjalanan edukasi kampung Setaman ataupun kampung Proklim? Ya, terima kasih Medo. Alhamdulillah kita pun tidak terlepas berkoordinasi dengan dinas terkait khususnya yang memang nyambung dengan program lingkungan kita, salah satunya Dinas Lingkungan Hidup. Adapun bantuan yang diberikan dari dinas terkait itu bukan berupa finansial, tetapi lebih mengarah untuk bantuan alat, terus juga pot, dan yang sifatnya untuk kebutuhan pembersih lingkungan. Terkait masalah pendanaan, memang kita murni kita lakukan secara swadaya. Alasannya kenapa? Agar terbangunnya rasa memiliki daripada warga masyarakat kita sendiri. Begitu Pak Edo.
luar biasa ini. Oke, baik, pemirsa yang ada di studio ini, berilah tepuk tangan yang meriah untuk Bapak RW. Kalau sekarang kita juluki saja, setuju tidak, kita sebut Bapak RW Sanuti adalah sebagai Bapak Pembangunan di wilayah RW 07 Kampung Rawageni, Kelurahan Ratu Jaya. Berikan tepuk aplaus yang meriah kepada Bapak. Oke, baik Pak RW, santai saja, nggak usah tegang. Jadi saya pernah membaca di dalam satu konsep Bapak, sehingga ada beberapa nilai yang memang secara antusias daripada Pak RW-nya sendiri ataupun daripada para pengurus-pengurus lingkungannya akan mengikuti lomba-lomba. Adakah kira-kira selama ini lomba-lomba yang terkait masalah kampung proklim atau kampung setaman yang Pak RW ikutkan? Ya, alhamdulillah sampai dengan saat ini kita terus berkoordinasi dengan dinas terkait, salah satunya yaitu Dinas Lingkungan Hidup, yang mana sampai dengan saat ini kita diberikan kepercayaan untuk mengikuti yang namanya kegiatan-kegiatan perlombaan khususnya untuk lingkungan. Salah satunya yaitu bagaimana kita bisa menata, membangun wilayah agar menciptakan nilai ekonomis yang sehingganya menjadikan wilayah yang mandiri, tidak ketergantungan, dan juga salah satu alasan yang kuat agar rasa memiliki terbangun kuat oleh masyarakat kita. Dan juga sampai dengan saat ini saya sendiri, walaupun tujuan kita bukan ikut lomba menang dan juara, tetapi itu bagian daripada bonus saja. Yang terpenting kita terus membenahi lingkungan, kita lakukan upaya-upaya memberikan edukasi untuk generasi khususnya anak cucu kita agar tidak terbebani masalah, khususnya masalah sampah yang mesti perlu kita tekankan agar kita bisa membantu juga pemerintah mengurangi volume sampah khususnya di Kota Depok. Baik, luar biasa. Coba kita beri tepuk tangan Bapak Muhammad Soleh. Jadi begini Pak, yang saya baca di dalam satu media bahwa kampung Rawageni ini sudah viral Pak, dan sudah ada nama. Artinya ada satu kebanggaan sendiri tentunya kepada masyarakat ya, juga kepada para pengurus-pengurusnya. Yang saya dengar Pak, memang iya, kampung Bapak ini sudah masuk dalam kategori penilaian tingkat nasional Pak. Ya, terima kasih Om Edo. Alhamdulillah itu semua berkat partisipasi seluruh warga masyarakat khususnya yang ada di wilayah RW 07. Dan juga kita tidak terlepas daripada kontribusi seniman-seniman mural yang sehingganya kita bisa melakukan konsep selain juga bersih tetapi juga indah. Kalaupun bicara perlombaan-perlombaan yang sudah kita ikuti, ada beberapa penghargaan yang sudah kami raih, tetapi bukan karena saya, tetapi karena masyarakat semua bekerja sama melakukan upaya-upaya perubahan khususnya di lingkungan kita yang sehingganya kita bisa mendapatkan apa yang kita harapkan. Salah satu tujuan yang utama yaitu menjadikan lingkungan yang tertata, bersih dan nyaman. Alhamdulillah untuk saat ini kita sudah mendapat beberapa penghargaan. Salah satunya Eco-Village Award tingkat provinsi, Kalpataru tingkat provinsi, dan juga Proklim Utama tingkat nasional.
Dan untuk saat ini kita sudah mengikuti Kampung Berseri Astra yang memang disponsori oleh Astra Nasional. Artinya walaupun banyak mungkin barangkali wilayah-wilayah yang lebih bagus kita patut mencontoh, karena tidak mungkin instan yang dilakukan oleh wilayah-wilayah lain yang sehingganya kita mengikuti kegiatan Kampung Berseri Astra tujuannya untuk menambah wawasan, khususnya kita terapkan di wilayah kita di Ratu Jaya, Cipayung, Kota Depok, agar Kota Depok menjadi kota yang gurih. Begitu, Pak. Luar biasa ini, Bapak pembangunan kita luar biasa. Oke, ini Pak, saya juga mau tanya satu lagi kepada Bapak RW terkait masalah sampah, Pak. Biasanya masyarakat itu kurang peduli atau kurang memperhatikan pembuangan sampahnya, khususnya sampah-sampah rumah tangga nih Pak. Adakah kiranya di wilayah Bapak ini sudah terbentuk yang sudah dicanangkan oleh pemerintah, yaitu untuk bagaimana masyarakat khususnya sampah rumah tangga untuk memilah sebelum dibuang ke TPS, Pak? Ya, terima kasih. Luar biasa. Ini bukan lagi pertanyaan, tetapi bentuk daripada motivasi, khususnya Om Edo. Perlu kami jelaskan bahwasanya terbangunnya Kampung Setaman awal mulanya kita memang sasarannya bagaimana kita bisa bersinergi dengan pemerintah upaya kita melakukan meminimalisir volume sampah yang harusnya terbuang ke TPA, tempat pembuangan akhir. Salah satunya upaya-upaya yang kita lakukan selain juga kita memilah, kita mempunyai inovasi yang namanya biopori. Biopori itu bukan hanya untuk menyerap air, tetapi kita bisa pergunakan untuk membuat komposter yang sehingganya sampah organik kita bisa memasukkannya ke lubang-lubang biopori agar setidaknya bisa mengurangi volume sampah organik. Dan juga kita sudah mempunyai inovasi yang selanjutnya, yaitu sampah mat, bank sampah, yang tujuannya sampah tidak dibuang begitu saja, tetapi insya Allah bisa menjadikan nilai ekonomis. Salah satunya dengan ditukar sembako, sampah mat namanya, kalau bank sampah bisa ditukar dengan uang. Nah, insya Allah kami akan launching yang namanya inovasi terbaru kami, yaitu menukar sampah untuk pembayaran rekening PBB atau pajak bangunan. Mudah-mudahan kami mohon supportnya, dukungannya, dan juga alhamdulillah ini guru-guru moral saya luar biasa mensupportnya, membantu menata lingkungan yang kami tadinya kusut, kesono kesini dilihat gak enak, dengan tangan-tangan terampil, tangan-tangan malaikat membantu merubah wilayah kita menjadi indah. Selain juga indah, tetapi memberikan setidaknya kenyamanan untuk anak-anak kita di lingkungan kawasan padat penduduk. Begitu, Om. Oke, Pak RW, cukup padat para pemirsa apa yang disampaikan oleh Bapak pembangunan kita ataupun Bapak RW kita, yaitu Bapak Muhammad Sanusi, yang memang betul-betul luar biasa bagaimana beliau bisa berkolaborasi oleh masyarakat, juga pemerintah, dan juga para seniman-seniman yang memang sengaja kita undang pada malam hari ini. Nanti kita akan dengarkan apa sih kiat-kiat para seniman mural ini bisa mau datang ke wilayah RW 07. Seperti apa nanti kita akan dengarkan bersama. Satu lagi Pak RW. Siap. Untuk Bapak RW satu lagi. Saya dengar nih Pak RW, dari begitu banyaknya program
yang Bapak RW ambil secara keseluruhan untuk bagaimana bisa memberikan suatu proses kenyamanan masyarakat, melakukan edukasi-edukasi, baik mulai dari mural, penataan ruang lingkup lingkungan, termasuk juga sampah yang tadi memang sampai akan ada launching pemilahan sampah yang nanti akan Pak RW sahkan. Yang saya dengar nih Pak RW, katanya nih yang saya dengar memang betul Kampung Setaman ini atau proklim Bapak RW sudah ada lagunya, betul Pak? Alhamdulillah Pak Edo, ya berkat inspirasi dari rekan-rekan seniman yang sehingganya wilayah kita Kampung Setaman mewakili daripada Kota Depok sudah mempunyai lagu, dan lagu itu memang khusus bagaimana bisa memberikan motivasi agar membias ke wilayah-wilayah lain, khususnya di luar Kelurahan Ratu Jaya. Kami sudah mengarasmen lagu, tapi belum kami launching, belum berani karena memang terbentur oleh biaya yang sehingganya kita perlu mengkonsep dengan sebaik-baiknya agar lagu yang kita launching ini bisa betul-betul membumi sampai ke Asia Tenggara. Amin, amin, amin. Judul lagunya cocok sama gurih. Oke. Begitu, Bang Edo. Pak RW, boleh nggak kira-kira sedikit Pak RW nyanyiin syairnya, biar para pemirsa yang berada di malam hari ini, yang berada di studio Cocan 06 bisa mendengarkan ataupun pada masyarakat luas. Silakan Pak RW. Mungkin sedikit aja Pak Edo ya, karena baik. mohon maaf, kebetulan suara saya juga lagi kurang bagus karena sebulan penuh kita Ramadan, kita mengkonsumsi produk lokal, yaitu di dalam rangka mengurangi sampah plastik yang kita konsumsi itu berbahan baku lontong. Itu didominasi kemasannya dengan daun pisang. Jadi punya alasan tersendiri. Sedikit aja Om Condro, Om Liong, mungkin saya akan menyanyikan lagu yang sudah kita utak-atik. Tujuannya bukan lagi kita pengen jadi artis terkenal, tetapi lagu ini hanya bertujuan bagaimana kita bisa mengajak, memotivasi warga-warga di luar RW 07 khususnya di Kota Depok. Saya akan menyajikan sedikit sepenggalan yang berjudul Gurih. Oke, silakan Pak RW. Izin Om Condro, Om Liong, walaupun mungkin suara saya kurang gurih, untuk kepada seluruh rekan-rekan yang ada di Kota Depok, mohon maaf kalau nanti suara saya kurang pas. Sedikit aja saya akan menyanyikan lagu tentang kampung yang ada di pemukiman padat penduduk. Bang empo, ayo kita bikin gurih kota Depok. Mantap kan? Depok. Biar Depok biar gurih. Iya, biar gurih. Iya. Bang empo, ayo kita bikin gurih rawa geni. Gurih nggak sih? Gurih. Gurih. Jadi kalau pengen mendengar kelanjutan lagu saya, jangan lupa nanti di subscribe, begitu. Di like sebanyak-banyaknya, lagu saya akan saya kirim sebanyak-banyaknya. Insya Allah gratis kalau pakai Bluetooth. Begitu. Oke, baik Pak RW, terima kasih atas penyampaiannya. Baik, hadirin yang berada di studio Cocan 06, demikianlah tadi penyampaian pemaparan daripada Bapak RW, yaitu Bapak Muhammad Soleh sebagai Bapak Pembangunan di wilayah Kampung Rawak ini. Untuk itu saya akan menanyakan dua orang nih
tokoh mural. Yang pertama yaitu Mr. Leong. Selamat malam Mr. Leong. Malam Bung Edo. Apa kabar? Sehat ya? Baik, alhamdulillah. Santai aja. Santai ya. Saya akan menanyakan beberapa pertanyaan buat Anda Siap. terkait mural. Kalau saya berjalan ke wilayah Depok secara keseluruhan, itu banyak edukasi mural yang dilakukan oleh Mas untuk bagaimana bisa memberikan suatu proses perjalanan edukasi mural. Sebetulnya kiatnya apa sih? Kok mau gitu loh? Kok sampai mau untuk melakukan mural khususnya di wilayah Kota Depok dan termasuk juga di wilayah Kampung Rawageni RW 07. Adakah artinya tim-tim yang memang selama ini sudah terbangun? Ya, itu yang bisa saya tanyakan. Oke, makasih Bung Edo ya. Jadi kenapa saya keliling-keliling Depok gitu ya bermural ya? Karena kan mural itu himbauan atau pesan yang disampaikan lewat gambar gitu ya. Jadi pesan-pesannya itu tidak keras gitu. Artinya contohnya buang sampah seperti yang di sini kan, terus menjaga keindahan, menjaga ketertiban, itu kita sampaikan secara estetik. Nah, itu lewat mural. Dan cuma mural itu yang bahasa penyampai lewat gambar itu ya cuma mural yang di tembok dan dinikmati masyarakat, juga masyarakat bisa ikut terlibat dalam proses pembuatannya. Terus kenapa saya kemari? Ya di tempat lain juga saya banyak gitu ya. Terus kenapa di sini saya bertahan lama? Karena di sini sudah indah gitu. Jadi kontribusi saya di sini tuh sebenarnya cuma secuil aja sih gitu ya. Karena di sini sudah bersih, sudah indah. Ya karya saya jadi tambah indah kan? Gitu kan? Bisa dinikmati oleh orang banyak. Karena sudah indah gitu, Ya, sudah didukung semuanya. Gitu. Ya. Kalau bukan juga kita merendahkan di tempat lain, enggak. Artinya respon setiap kampung kan berbeda-beda. Betul. Berbeda-beda. Di mana kita lebih di respect, lebih dihargai, ya di situ kan kita lebih bertahan lama gitu. Betul. Seperti itu, Bung Ya. Edo. Silakan Mas Condro yang nyambung. Iya. Mungkin bagaimana dengan tanggapan daripada Om Chandra atau Mas nih saya panggil nih? Om. Om ya, Om Chandra yang mungkin sudah melanglang buana untuk bisa melakukan edukasi moral. Ya mungkin sama halnya seperti Om Leong ya. Jawabannya pasti sama dari saya. Bisa melakukan proses moral di Kota Depok, kok bisa sampai juga ke RW 7 Kampung Rawageni ini? Apa sih kiatnya bisa berkolaborasi dengan Pak RW ini yang memang saya juga kan tadi Bapak RW ada selaku Bapak Pembangunan di wilayah ini, dan juga para pengurus-pengurus RT lainnya dan para tim-tim yang lainnya.